Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Jadi beberapa jam lagi timnas Indonesia akan melawan Australia, dan kita doakan semoga timnas Indonesia bisa dapat hasil yang terbaik. Nah, kena lo kan? Lagi rame nih. Perwakilan PSSI di grup WhatsApp menyatakan aktivitas para influencer yang memakai brand-brand tertentu yang melakukan aktivitas atau konten dengan timnas di lobi hotel atau area latihan di timnas di sini tidak izin ke PSSI, dan PSSI juga tidak memfasilitasi mereka ke sana. PSSI dikatakan sudah menegur mereka. Wah, ini siapa sebenarnya dari Indonesia ini? Lagi rame ya. Ada orang yang nimbrung loh, mau ngikutin timnas, nggak izin ke PSSI. Coba lihat nih. Dan lucunya mereka tuh sempat loh nungguin buat nyalam Alex Pastoor, sok-sokan pakai bahasa Belanda biar sok kenal sok dekat, dicuekin sama Alex Pastoor. Koci kan? Karena saya tahu saya yang duduk di lobi hotel dengan beberapa orang temannya Koci itu yang sering live dengan dia. Itu kan ada duduk dengan Pak Sumarji kalau tidak salah, tiba-tiba Alex Pastoor lewat, kemudian mereka salam, dan ketika dia mau pakai bahasa Belanda, Alex Pastoor cuma ya tidak ngeh juga, langsung jalan saja. Apakah maksudnya ini Coach Justin atau siapa? Cuekin. Udahlah, caranya nggak sopan. Alex Pastoor lewat dia duduk, ya kan, sok-sok pakai bahasa Belanda, dicuekin. Sama Alex Pastoornya nggak sopan, sama PSSI-nya nggak izin, nggak sopan juga. Tapi lucunya ya, pengikut-pengikutnya yang kardus ini ngebela loh, ngebela pengikut-pengikut kardusnya. Kalau udah begini lu mau bilang apa? Terutama para pengikut-pengikut kardusnya itu mau bilang apa? Kalian masih mau bilang, oh junjungan kami itu benar, nggak usah nonton Liga 1. Betul, kayak gitu. Oh junjungan kami itu benar, dia bilang Liga 1 nggak menghibur, tak usah ditonton. Iya begitu. Wajar aja ya kalau misalnya Indra Safri kebantai di Piala Asia, dia bilang itu bukan salah pelatih. Orang kelakuannya aja begini. Oke, bisa dipastikan yang dimaksud oleh teman-teman di Australia ini yang bilang itu bahwa ada influencer kalau mereka itu ya sedikit mengganggu lah. Bisa dipastikan influencer yang dimaksud itu Coach Justin, karena saya tahu saya yang salaman sama Alex Pastoor itu cuma Coach Justin dan beberapa teman-temannya dia saja. Tapi ya terlepas dari apapun itu, saya pikir ya mungkin Coach Justin harus klarifikasi supaya tidak beredar isu yang liar di media sosial dan kemudian menjadi sebuah hujatan yang tidak perlu. Harusnya seperti itu sih. Guys, ada info terbaru nih guys. Gua nggak tahu itu influencernya siapa, dari brand mana, gua nggak tahu. Yang jelas kurang ngajar sih kalau gue bilang ya. Jadi perwakilan dari PSSI di grup WhatsApp itu menyatakan bahwa ada aktivitas influencer yang menggunakan brand-brand tertentu yang nggak punya izin sama sekali melakukan aktivitas membuat konten segala macem. Mereka lakuin aktivitas kontennya itu di area lobby hotel atau di area sekitar latihan timnas di Sydney. Mereka nggak punya izin sama sekali. Apaan anjir? Orang lagi fokus latihan biar menang lawan Australia, masih juga lu nyari keuntungan pribadi. Dan kabarnya PSSI udah negur mereka ini. Udah seharusnya memang biarkan mereka fokus latihan, biarkan mereka fokus untuk menghadapi Australia. Besok nggak usah lu nakal-nakal anjir. Ya kecuali yang udah ada izin, kecuali yang udah difasilitasi atau diizinkan oleh PSSI itu boleh. Kalau gue bilang ilegal, yang nakal-nakal gitu nyari keuntungan pribadi, nggak usah lah. Apa-apaan lu? Nah, ini sudah banyak dibahas sama pandit-pandit sepak bola juga. Kemarin saya nonton di Jebret Media kalau tidak salah, itu mereka lagi bahas soal influencer ini. Tapi saya sih yakin influencer yang dimaksud ini bukan siapa-siapa selain Coach Justin, iya kan? Karena yang pakai brand tertentu itu cuma Coach Justin dan koleganya saja yang berangkat ke Sydney. Hanya dia, mau siapa lagi ya kan? Jadi tidak usah pakai inisial dan ditutup-tutupi lah, supaya kalau benar-benar itu Coach Justin, ya Coach Justin bisa klarifikasi bahwa sebenarnya yang dia lakukan di sana itu ini tujuannya ini, harusnya seperti itu, supaya jangan timbul bola liar di masyarakat kemudian jadi satu hujatan yang tidak perlu. Harusnya begitu sih. Tak sabar weh.
Jay nak tengok timnas Indonesia lawan Australia. Beberapa jam lagi guys, kita akan melihat skuad baru Garuda di bawah kepimpinan Patrick Kluivert. Karena tak punya banyak waktu bersama pemain, abang yakin Patrick Kluivert akan tetap menggunakan formasi 3-4-3 seperti Shin Tae-yong namun lebih menyerang. Meski Emil Odero berpengalaman, namun bagi abang Martin Pas terbukti menjadi kiper terbaik Indonesia saat ini. Lini pertahanan Kapten J. Izzes back tengah, Miss Hilgers back kanan dan back kiri Kelvin Verdong. Verdong bisa membantu serangan dengan mengisi kawasan half space. Kombinasi terbaik di area tengah, Joey Pelupasi gelandang defense dan Tom Hay playmaker dari area dalam. Back sayap kanan Kevin Dix dan back sayap kiri Dean James. Kedua pemain ini akan memberikan banyak masalah pada pertahanan Australia. Ole Romane memimpin lini serang dengan peran bebas Rafael Strik dan Marcelino. Dengan susunan pemain ini, Australia akan menangis. Apa benda ni? Boleh lah. Tapi saya rasa mungkin strike akan cadangan sebentar ini. Setuju dengan susunan pemain abang? Komentar di sini. Iya, bisa saja strike jadi cadangan. Mungkin Alex Pastor akan pasang Bagaskara. Bisa jadi Alex Pastor. Patrick Kluivert. Tak terbayangkan timnas Indonesia seperti ini, di mana tim kuat Australia sangat mewaspadai kekuatan baru timnas Indonesia. Negara yang berperingkat 131 dunia memiliki skuad lebih mewah dibanding negara berperingkat 26 dunia. Mayoritas pemain bermain di luar negeri, kedalaman skuad yang mumpuni. Banyaknya pemain keturunan yang ingin membela tanah leluhurnya dengan penuh rasa bangga. Inilah beberapa faktor yang membuat negara tetangga iri. Negara tetangga pasti iri dengan kita punya skuad. Tapi kita lupakan dulu negara tetangga. Kita fokus untuk nonton timnas sebentar lawan Australia di Sydney. Kita harap ini ya menjadi salah satu momentum untuk timnas Indonesia bisa membalikan keadaan. Karena kalau sampai kita menang lawan Australia di Sydney, kemudian kita bisa menang lawan Bahrain di GBK tanggal 25, ya ini bisa menambah poin peringkat di klasemen FIFA, di rank FIFA, dan kita bisa naik sekitar 115 peringkat lah. Jadi kita berada di peringkat 115 maksudnya. Jadi menurut saya ya harus dimanfaatkan dua pertandingan ini. Dan kalau misalkan kita ya permainannya itu konsisten, tidak gerasa-gerusu, saya pikir tidak menutup kemungkinan kita bisa kasih kalah Australia dan juga Bahrain. Kalau kita belajar dari Belgia, saya pikir Belgia itu di Eropa bukan apa-apa dulunya. Bahkan mereka kalau tidak salah ada di urutan 100-an lebih juga. Cuma ketika mereka punya pemain-pemain hebat yang bermain di Liga Eropa dan mereka konsisten terus-menerus, ya akhirnya sekarang mereka jadi salah satu negara yang diperhitungkan di sana. Ya kita sebagai supporter berharapnya Indonesia juga seperti itu di Asia. Harapannya seperti itu. Penting nih guys, kalau di antara 3 pemain baru ini main di laga versus Australia, Indonesia terancam kena sanksi dari FIFA. Hah? Kok bisa? Sebelum gue jelasin, save dulu link di bio buat streaming bola. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret ini, timnas Indonesia mendapat tambahan 4 amunisi baru, yaitu Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Sekarang keempat nama tersebut udah ada di Sydney dan ikut latihan bersama pemain lain. Sebelum mereka berangkat kumpul dengan timnas, Ketum PSSI Erick Thohir udah memastikan perpindahan federasi mereka udah tuntas, sehingga mereka bisa diturunkan ke lapangan. Tapi perpindahan federasi ketiga nama baru ini sampai sekarang belum masuk database FIFA. Lah kok bisa? Kalau kita cek di platform perubahan asosiasi FIFA sampai hari ini 19 Maret pukul 00.00, nama ketiga pemain itu belum ada. Perpindahan terakhir pemain ke Indonesia adalah atas nama Ole Romani, yaitu di tanggal 2 Februari 2025. Sedangkan menurut database, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi belum ada namanya di list platform perpindahan federasi. Nah, mungkin adminnya belum update mungkin. Ya, saya pikir kalau soal-soal begitu ya Pak Erick Thohir bisa lobby lah. Kecilan itu tidak terlalu berat lah. Tujukan perannya sebagai kapten timnas, Jay Izzes punya andil besar untuk bujuk Emil gabung Indonesia. Ternyata dalam bergabungnya Emil Audero ke timnas Indonesia ada peran besar kapten kita, Jay Izzes. Itu diakui langsung oleh Emil dalam wawancara yang bersama Gol. Dia mengaku bahwa ketika dirinya melawan Venezia, dia berbincang dengan Jay. Di momen itu, Jay menjelaskan secara ringkas proyek timnas Indonesia. Tak hanya di pertemuan lagi itu, beberapa bulan setelahnya, Jay juga membujuk Emil melalui telepon. Akhirnya pada Maret ini, Emil luluh dan ingin gabung ke timnas Indonesia.
Indonesia. Tujuh kan? Itulah kita punya pemain keturunan yang bermain di luar. Ini ya mereka punya koneksi yang luar biasa. Jadi ketika satu pemain itu sudah bermain untuk timnas, nanti mereka ajak pemain-pemain yang punya garis keturunan Indonesia untuk gabung dengan timnas. Ya ini sudah terjadi di beberapa pemain. Contohnya seperti Sandy Walsh lah yang mengajak Calvin Verdong, kemudian Calvin Verdong ajak pemain-pemain yang lain. Itu koneksi yang luar biasa di timnasnya kita dan tidak ada di Malaysia. Makanya Malaysia cemburu setengah mati dengan kita itu. Rizky Ridho nyetak gol untuk Persija. Ferrari juga nyetak gol untuk Persija. Api gol ke gawang sendiri. Ridho tahu bermain dengan 9 pemain sejak di menit ke-36. Marta Nesis Gajos dan Gustavo Almeida di kartu merah oleh wasit setelah cek VAR yang memastikan bahwa Persija memang melakukan kesalahan fatal. Walaupun Rizky Ridho udah nggak bete lagi, tapi kemarin yang disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert. Mungkin ini efek Garuda Koli. Jadi Rizky Ridho agak semangat mainnya. Pertanyaannya kenapa Ferrari dipanggil? Tapi sudahlah, Ferrari sudah dipanggil, yang mau bilang apa? Tergantung Patrick Kluivert mau kasih main dia atau kasih duduk dia di bangku cadangan atau di bangku tribun nanti sebentar. Sampai dibahas oleh media luar negeri, inilah aksi pitch invasion Henry Mulyadi yang viral pada masanya. Ini memang fenomenal sih. Ini waktu kita lawan Oman kalau tidak salah ini. Ya, pada tahun 2010 terdapat aksi di GBK yang hingga kini masih diingat oleh pencinta sepak bola Indonesia, yaitu aksi pitch invasion seorang supporter jelang berakhirnya laga kualifikasi Piala Asia 2011 antara timnas Indonesia melawan Oman. Aksi yang dilakukan pria bernama Henry Mulyadi tersebut dikatakan adalah bentuk ketidakpuasan dirinya terhadap prestasi timnas Indonesia, sekaligus memberikan teguran kepada PSSI tentang kinerja mereka yang tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin si abang yang masuk lapangan ini yang tendang bola ke gawangnya Oman tapi tidak gol ini, mungkin sekarang dia bangga karena PSSI yang sekarang dengan timnas yang sekarang punya prestasi yang luar biasa. Ya pasti dia bangga lah, tidak sama kayak dulu yang kita pun malas menonton timnas itu. Witan Sulaiman harus menerima kenyataan pahit saat daftar pemain timnas Indonesia untuk bulan Maret diumumkan. Tidak ada lagi nama pemain berusia 23 tahun tersebut dalam skuad Garuda. Sosok Witan Sulaiman sudah tak asing lagi di kalangan penggemar timnas Indonesia. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah itu sudah menjadi langganan timnas dari kelompok usia. Hingga level senior Witan telah mencatatkan 121 pertandingan. Di level senior Witan telah bermain sebanyak 46 pertandingan dan sukses mencetak 9 gol untuk Garuda Senior dari 14 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Witan tercatat hanya 2 kali tak masuk dalam skuad Garuda, di mana saat itu Witan sedang menjalani ibadah haji. Namun kini Kaps Witan Sulaiman di timnas Indonesia dipastikan tak akan bertambah sebab tak masuk dalam daftar skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Witan untuk pertama kalinya tergusur dari skuad Garuda, digantikan oleh Septian Bagaskara yang tengah melejit bersama Dewa United. Ya, jadi mungkin ini efek bergabungnya beberapa pemain timnas yang punya pengalaman lebih bagus dari Witan Sulaiman. Makanya Witan Sulaiman tidak dipanggil sama Patrick. Pelatih Bahrain yakin 1.000.000% bisa permalukan Indonesia. Pelatih Bahrain Dragan Talajic tengah optimis tinggi jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya beberapa bulan lalu, timnas Bahrain di bawah asuhannya berhasil raih gelar juara Piala Teluk atau Piala AFF-nya Timur Tengah. Berbekal juara tersebut, sifat sombong dan tinggi hati pun muncul. Di hadapan wartawan, pelatih Bahrain tersebut mengaku optimis bisa menang atas tuan rumah Indonesia. Saat ditanya wartawan berapa persen peluang menang atas Indonesia, dengan sombong Dragan Talajic menyebut 1.000.000%. Ya, aku datang sudah, nanti kok kena bantai di GBK. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi timnas sedikit lagi akan bermain lawan Australia pukul 16.00 dan ya kita semua saksikan, kita doakan yang terbaik untuk timnas. Semoga bisa menang lawan Australia dan kita dapat ya kemenangan lah 3 poin dan kita bisa mengunci posisi. Kita bisa menggeser Australia dari posisi kedua, dan kalau kita menang lawan Australia maka tetangga kita yang paling suka meniru timnas Indonesia itu akan semakin iri dengan kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe.